Shalom. Shalom Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah. Kita bersyukur bagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih dapat beribadah. Mari pergunakan kesempatan ini. Kita mau memberikan dengan sungguh-sungguh segenap hati kita untuk kita bersekutu dengan Ia. Mari kita persembahkan hati yang sungguh haus dan rindu akan pribadinya. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang melimpah atas setiap kami Tuhan. Sebab kami boleh ada sampai detik ini itu semua karena Engkau yang memelihara setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu bersatu hati rindu untuk lebih lagi bersekutu dengan Engkau. Mari Engkau menjamah kami semua, Engkau melawat setiap kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu saja kami dipulihkan, di hadirat-Mu saja kami mendapati kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini rindu kami. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Yesus, Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya karena pengorbanannya setiap kita dilayakkan untuk bersekutu dengan Dia. Karena penyesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguanku, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguanku, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Kami milikmu Tuhanku. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. Sesuai rencanamu, Kau memegang semusim hidup. Haleluya, ku serahkan semua kekhawatiran. Inilah iman kami Tuhan, hanya Kau yang kami percaya. Haleluya, semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. Surrender, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Mari sembah Dia, tinggikan namanya, muliakan pribadinya yang sungguh ajaib dan sempurna. Ku milikmu Tuhan. Haleluya, Yesus. Ini
bagimu, anak domba yang layak dipuji. Layaklah segala bangsa menyembah Tuhan, meninggikan Engkau. Gunung tunduk, laut bergelora, serukan Kau yang termulia. Hanya Engkau Yesus yang kami hormati, yang kami tinggikan. Engkau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Bawa setiap kami untuk lebih dalam lagi Tuhan, mengalami Engkau, mengalami kasih-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Jangan ada satupun yang terlewatkan Bapa. Kau jamah kami, Kau bawa setiap kami lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah segala yang bernafas memuji meninggikan-Mu. Urapan-Mu mengalir, urapan yang baru, penuhi kami umat-Mu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak dipuji, layak diagungkan. Terima kasih Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah caramu. Raja, Kaulah Raja kami Tuhan yang maha kuasa, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, kuduslah namamu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, namamu Tuhan. Mari saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, namamu Tuhan. Haleluya, Kau yang layak, Kau yang layak, agunglah namamu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji dan ditinggikan. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Mari kita tinggikan Tuhan kita, mari kita muliakan namanya lebih lagi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa hadirannya ada tengah-tengah kita, hadirannya yang membebaskan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan.
diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari bersama-sama serukan. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, sambungkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji, sembah Dia dengan segenap hatimu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Kita percaya bahwa hadirannya memberikan kelepasan, kebebasan, kemenangan. Haleluya. Mari serukan dengan segenap hati. Angkat suaramu. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir. Lebih lagi katakan, melawat setiap hati kami. Haleluya. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk penyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, sarungkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan di hadapan tatamu, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Mari salahkan haleluya. Yesus Kristus Tuhan yang layak ditinggikan. Semesta memuji menyembah Dia. Segala ciptaannya tersungkur di hadapannya. Haleluya. Mari serukan dengan segenap hati. Katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Haleluya. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Bersama dengan surga. Mari kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Mari kita muliakan Tuhan lebih lagi. Tinggikan nama-Mu.
dasar dari yang ku harapkan, dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Katakan dengan iman, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari puji Dia dengan iman kita. Apapun keadaan kita, percayalah, dengan iman kita mampu melewati semuanya bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan pasti menang. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, katakan ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, apapun musim hidup kita ada di tangan Tuhan dan kita pasti menang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat. Mari serukan lebih lagi, katakan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sekali lagi kita naikkan pujian. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami yang setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan
bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan Ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari bersama naikkan pujian ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
hadirat-Mu, buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia, selamanya. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Siapakah kami ya Tuhan? Siapakah kami ini sehingga Engkau memberikan kasih-Mu kepada kami semua? Siapakah kami ini sehingga kami layak menerima kasih setia-Mu yang tidak terukur dan tidak terbatas itu? Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami semua? Siapakah kami ini di hadapan-Mu sehingga Engkau memberikan anugerah yang sangat besar bagi kami? Sesungguhnya kami tidak layak. Sesungguhnya kami tidak patut menerimanya. Hanya anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Dan itu tinggal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu karena kasih setia-Mu yang luar biasa. Untuk itu ajar kami untuk selalu mengenal Tuhan akan kasih setia-Mu. Kami terbatas, pikiran kami terbatas, perasaan kami terbatas, semua yang kami miliki terbatas. Tetapi Engkau tidak terbatas. Dan kalau pagi hari ini kami duduk diam di kaki-Mu, kami rindu Engkau berbicara kepada kami semua. Kami rindu Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami. Karena tanpa pernyataan-Mu Tuhan, kami tidak dapat melihat apa-apa. Kami buta secara rohani jika Engkau tidak menampakkan diri-Mu kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kalau Engkau tidak berbicara kepada kami, bagaimana kami bisa hidup dan berjalan ke depan? Berikan kami telinga yang mendengar suara-Mu. Berikan kami hati yang peka akan suara Tuhan. Supaya dalam kehidupan yang semakin sulit ini, kami tetap terus dalam penyertaan-Mu. Kami tetap terus berada dalam jalan kebenaran-Mu. Sesulit apapun itu. Terima kasih kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang melayakkan kami. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian. Senang bisa hadir bersama kembali di tempat ini dan beribadah. Saya bersuka cita melihat Bapak Ibu tidak ngelokrol di masa pandemi ini. Semua semangat. Semangat memuji Tuhan, semangat menyembah Tuhan, dan tetap percaya kepada Dia. Saya mohon maaf sebelumnya, nanti saya tidak bisa menyertai sampai akhir.
saya harus segera kembali setelah firman Tuhan karena ada tugas mendadak yang dipercayakan, sehingga dengan terpaksa nanti saya mohon pamit. Sebetulnya sayang karena saya suka masakan Ibu Gembala. Luar biasa Ibu Gembala, memasak sendiri segitu banyaknya tiap minggu untuk memberkati kita semua. Sungguh-sungguh Ibu Gembala. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya rindu kita bersama-sama belajar dari Mazmur pasal yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ini mungkin Mazmur yang paling jarang dikhotbahkan. Tetapi ketika saya menggalinya, saya mendapat berkat yang sangat dalam. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama karena tidak terlalu banyak. Mazmur pasal yang ke-13, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak. Apabila aku goyah, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu mazmur yang dikenal sebagai mazmur ratapan. Mazmur ketika pemazmur Daud dalam hal ini menaikkan doa dalam satu pergumulan. Memang konteksnya tidak jelas sedang apa dan dalam situasi apa dan bagaimana. Tetapi nanti kalau kita membacanya, kita bisa melihatnya secara seksama. Tetapi yang menarik bagi saya adalah bagaimana seorang pemazmur berdoa ketika ada dalam pergumulan. Selama ini kita berdoa, kita bicara, selesai. Mungkin hanya seperti itu. Pemazmur mengalami satu pergumulan yang cukup berat. Sehingga dia merasa dilupakan oleh Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, katanya. Dia juga merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Dia merasa khawatir dan dia bersedih sepanjang hari. Bapak Ibu, bukankah kalau seseorang dalam pergumulan, anggaplah kita masing-masing ya, bukankah kita sering mengalami hal yang sama? Tidak mengerti harus berbuat apa. Bahkan berdoa sudah, tapi semua masih terasa hambar. Mungkin karena doa kita tidak tepat. Mungkin melulu hanya meminta. Jadi harus bagaimana? Ada 3 langkah yang saya catat di sini. Langkah yang pertama, yaitu ayat kedua dan yang ketiga. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Bapak Ibu, ayat 2 dan 3 ini adalah curahan hati.
Tidak jadi soal apa yang kita rasakan dalam hati kita. Kita perlu mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati itu mengatakan apa yang kita rasakan. Baik itu kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kekecewaan, bahkan kemarahan. Atau hal-hal lain yang mengganggu kita. Maka langkah pertama yang kita bisa teladani dari pemazmur ini adalah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan kita. Beberapa waktu yang lalu suami saya bercerita kepada saya tentang si Anu. Dia itu, suami saya berbicara, si Anu itu begini, dan begitu. Intinya sedikit kurang bagus lah Bapak Ibu. Lalu karena saya sedang dalam keadaan hormonal ini, tahu ya ibu-ibu atau remaja putri yang sudah ini, kalau sedang hormonal itu tensinya agak tinggi. Lalu nada suara juga tinggi. Saya merasa bahwa, loh kok suami saya begitu ya? Jadi saya mulai sedikit berkhotbah. Jadi kamu enggak boleh seperti itu. Kamu harus dewasa, kamu harus mengasihi, kamu harus mendoakan. Mulai saya berkhotbah dan mulai tambah panjang. Terakhir suami saya cuma bilang begini, loh saya kan cuma curhat. Saya cuma curhat, siapa lagi saya mau cerita katanya. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya katakan apa? Curhat kepada manusia mungkin bisa jadi menimbulkan salah paham. Apalagi orang yang paling dekat, tidak menjamin tidak salah paham. Seringkali sebagai suami istri kita bahkan mungkin lebih sering ketimbang orang lain salah paham. Curhat kepada manusia akan menimbulkan salah paham. Tetapi kepada Allah kita tidak. Allah tidak salah paham dengan kita. Curhat kepada manusia juga kadang bisa menimbulkan gosip. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang kerbau yang curhat? Ini sudah ramai di Facebook. Jadi begini ceritanya. Sepulang dari sawah, kerbau rebahan di kandang. Kemudian dia bertemu dengan anjing. Anjing pas datang ke rumahnya. Lalu kerbau ini bilang, temanku, aku ini sangat lelah. Kalau boleh, besok aku mau istirahat sehari saja. Lalu anjing pergi. Kemudian di tengah jalan dia berjumpa dengan kucing. Lalu anjing berkata, tadi aku ketemu kerbau. Katanya dia besok mau istirahat dulu. Sudah sepantasnya dia istirahat karena bos memberikan kerjaan yang terlalu berat. Pergilah kucing. Kemudian kucing ini bercerita pada kambing. Tahu enggak, kerbau lagi komplain. Katanya bos ngasih kerjaan terlalu banyak. Besok dia enggak mau kerja lagi. Kambing pergi dan bertemu dengan ayam. Dan dia bilang, ayam, kerbau tidak lagi senang kerja dengan bos. Karena dia sudah ada kerjaan yang lebih baik. Ayam ketemu dengan monyet. Dia bercerita pula.
Kerbau itu tidak akan lagi kerja untuk bos. Dia mau kerja di tempat lain. Malam itu juga monyet bertemu dengan bos. Apa yang dikatakannya? Bos, akhir-akhir ini kerbau sudah banyak berubah sifatnya. Dia mau ninggalin bos dan pergi kerja di tempat yang lain. Bisa dibayangkan kalau kita jadi bosnya, bos marah besar. Kemudian tanpa konfirmasi dia menyembelih kerbau. Ini curhat kepada manusia Bapak Ibu. Gambaran kita manusia berdosa, kalau kita curhat kepada manusia, maka kita bisa dijadikan bahan gosip. Kita bisa dipermalukan. Mungkin kita akan dihakimi seperti saya menghakimi suami saya. Tetapi curhat kepada Allah kita adalah curhat di tempat yang amat sangat aman. Dia mengerti kita, dia paham jiwa kita, dialah perlindungan kita. Tadi Mazmur mengatakan, curahkan isi hatimu kepadanya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah itu sempurna pengertiannya. Apapun yang kita utarakan, apapun yang kita omong, apapun yang kita bicarakan dalam keadaan apapun, Allah mengerti. Saya membiasakan diri kalau saya marah kepada seseorang, saya akan bicara kepada Tuhan. Sekalipun itu sesuatu yang Tuhan saya mau pukul dia, saya ingin pukul dia. Tidak ada salahnya bicara apa adanya. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan apa adanya. Jadi yang pertama tadi adalah mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Nah yang kedua adalah ayat 4 dan 5. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 4 dan kelima ini adalah suatu permohonan. Pemazmur memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memandang kepadanya. Meminta semangat supaya tidak menjadi lesu. Meminta kemenangan supaya tidak kalah dari musuhnya. Rupanya dalam konteks ini pemazmur punya musuh dan berharap menang dari musuhnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang dalam keadaan bergumul, maka kita punya segudang permohonan. Betul? Kita punya segudang permohonan yang bisa kita naikkan kepada Tuhan kita. Kalau kita memikirkannya sendiri, maka itu akan menjadi pergumulan yang sangat berat. Itu akan menambah beban pikiran kita. Semakin dipikir, semakin bertambah cemas. Semakin gelisah, semakin bertambah gelisah. Yang sudah khawatir akan semakin bertambah khawatir. Bapak Ibu, pandemi ini menggelisahkan bukan? Kita terbatas untuk beraktivitas karena takut kena virus. Lalu pergerakan ekonomi juga menjadi lebih lambat. Bisnis tidak selancar dulu. Mungkin yang jalan sekarang ini bisnis kesehatan ya. Tetapi dokter sekarang juga riskan. Dokter gigi saya curhat sama saya. Kalau saya enggak praktek, saya enggak makan. Karena saya masih sewa tempat. Tidak ada pemasukan. Suami saya sudah ketakutan karena mereka berdua sama-sama dokter gigi. Saya memberanikan diri. Namanya dokter gigi bukan cuma droplet kan.
Kalau buka mulut itu kan semuanya, bukan droplet saja gitu. Jadi memang riskan. Kalau ada yang OTG apalagi di tensi baik-baik di termometer baik-baik saja, tidak ada gejala. Selamat jalan kalau dokter gigi ketemu yang begini ya. Semakin dipikir, semakin khawatir. Apalagi kalau kita baca media, rumah sakit sudah penuh, tidak dapat menampung pasien lagi, dokter-dokter berguguran, perawat-perawat, tenaga medis, semua berguguran. Kita menjadi ketakutan. Para ahli bilang pandemi ini akan berlangsung 3-4 tahun ke depan. Menurut sejarah, pandemi akan berakhir paling tidak 10 tahun. Lalu bagaimana sekarang? Dunia sudah berubah. Bagaimana gereja kita? Bagaimana jemaat? Bagaimana yang sepuh? Bagaimana pertumbuhan iman? Anak-anak saya, bagaimana mereka akan sekolah? Tidak bisa keluar, bergaul, sosialisasi. Yang anak saya kebetulan pemalu, tambah pemalu lagi. Online harus jalan terus. Suka tidak suka kita harus, nanti teman-teman yang bekerja harus menguasai teknologi. Semua memenuhi kepala kita. Bisnis banyak yang gulung tikar. Penjual kaki lima, kemarin saya baca di Facebook, penjual bakso kesayangan saya tutup. Ini kaki lima, belum bisnis-bisnis yang lain. Semua itu semakin dipikir, semakin memenuhi pikiran, semakin pusing kepala, semakin gelisah, semakin khawatir, semakin cemas. Mari kita buka bersama-sama Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Saya mau Bapak Ibu Saudara membacanya dengan suara yang keras. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. 2:1. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa tadi, curhatan yang sudah saya jelaskan. Ada dialog dengan Tuhan. Ini firman Tuhan segaris ya. PL dan PB prinsipnya sama. Padahal penulisnya tidak saling ketemu ya. Nah berikutnya dalam permohonan. Permohonan itu apa sih? Permohonan itu menaruh pengharapan kepada pribadi yang lebih berkuasa. Meminta. Nah inilah yang sedang kita bahas yang kedua. Yang ketiga kita akan nanti bahas berikutnya. Yang kedua, maka kalau Filipi mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Tadi yang pertama curahkan isi hati, yang kedua permohonan. Jangan khawatir itu artinya berhenti khawatir. Mulai ambil waktu mencurahkan isi hati, kemudian doakan permohonan atau mintalah, menaikkan doa permohonan. Tetapi ngomong-ngomong untuk apa Bapak Ibu? Apakah dengan kita mengutarakan permohonan kita, doa kita akan terkabul? Daud berdoa kepada Allah supaya anaknya tetap hidup. Dia berpuasa dengan tekun, masuk ke dalam rumah dan semalam-malaman berada di atas lantai. Anaknya tetap mati.
Jadi untuk apa kita melakukan permohonan kepada Tuhan? Pada hari yang ketujuh anak itu mati. Untuk apa? Sepertinya useless, tidak berguna. Mencurahkan isi hati sudah, sekarang memohon. Tapi untuk apa ketika doa itu tidak terkabul? Mari bersama-sama kita baca ayat yang ketujuh dari Filipi pasal yang keempat. 21. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, jelas ya. Jadi ketika kita mengatakan permohonan kita, bukan perkara terkabul atau tidak terkabul. Itu nomor 2. Tetapi nomor satunya adalah supaya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita tuh harus tenang dulu. Maka kita harus berdoa, mengutarakan semua keinginan kita. Filipi bilang segala hal, keinginan kita. Nah, ketika pikiran kita sudah jernih, saya pernah khotbah di sini beberapa waktu yang lalu bahwa pikiran kita itu medan perang, harus dikuasai Tuhan. Kalau damai sejahtera itu sudah menguasai hati pikiran kita, maka dengan mudah Kristus atau Tuhan berbicara kepada kita. Akan dengan mudah hikmat itu masuk, karena damai sejahtera artinya kita menyatu dengan Tuhan kita. Tidak ada jiwa pemberontakan. Kita satu dengan Tuhan. Maka dengan mudah Tuhan akan memberikan hikmat-Nya. Terlepas dari doa kita terkabul atau tidak. Maka kalau kita mendengar orang kesaksian, walaupun dalam pergumulan yang besar, pergumulan yang hebat, tapi hatiku tetap tenang. Damai sejahtera Allah menguasai. Walaupun melewati lembah air mata. Siapa yang tidak mau? Kita semua mau? Maka serahkanlah semua keinginan kita kepada Tuhan. Kita hidup di dunia ini suka tidak suka, ada 1001 persoalan yang mendera hidup kita. Bebas yang satu, disusul yang lain. Bahkan mungkin semua masalah bebarengan numpuk di satu waktu. Kita tidak bisa menghindar sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan melewatinya. Maka kita harus tahu bagaimana caranya kita berbicara kepada Tuhan supaya kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban untuk masalah kita. Jadi bukan bagaimana menghilangkan persoalan itu atau masalah itu, tetapi bagaimana kita melewatinya. Ketika anak saya usia 8 bulan, kami menghadapi kesulitan finansial. Untuk membeli beras pun kami tidak mampu. Tentu sebagai orang tua saya kebingungan ya. Kalau perut kita orang tua masih bisa ditahan gitu. Gak makan mungkin paling banter sakit mah. Kencengin ikat pinggang sedikit, minum air banyak-banyak selesai. Tapi ini masih 8 bulan, masih baby. Susu tinggal sedikit pada waktu itu. Tapi ini adalah momen yang tidak pernah saya lupakan sebagai meterai atas hidup saya. Kami tinggal berdekatan dengan mama mertua saya atau mama suami saya. Karena kami satu kompleks. Sebenarnya gampang, tinggal mau minta beras saja selesai. Karena namanya mama tidak akan pernah hendak belas kasihan kepada anaknya. Tetapi waktu itu hati saya merasa berat sekali. Seperti ada yang melarang. Seperti di hati saya, apakah
Saya tidak ingin mengalami kasih Tuhan yang nyata. Lalu saya cross check sama suami saya. Bagaimana Pak? Mau minta mama? Dia pun menjawab hal yang sama. Saya kok berat ya? Oke, berarti konfirmasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami memutuskan untuk berdoa. Kami bicara apa adanya kepada Tuhan. Mau bicaranya walaupun itu kelihatannya cuma beras, tapi bicaranya agak serem sedikit. Tuhan, kami perlu beras. Kami tidak mau minta orang tua. Kemudian kami perlu uang. Lanjut. Akhirnya sampai kepada saya tidak mau miskin Tuhan. Nanti saya malu kepada orang tua saya. Karena saya masuk sekolah teologi menjadi hamba Tuhan, orang tua saya tidak setuju. Mereka menginginkan saya buka toko gitu ya. Ada penghidupan yang lebih baik. Jadi semua saya curahkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan bukan hanya beras, ternyata ada banyak begitu. Sampai yang serem-serem. Saya tidak mau miskin Tuhan, sampai seperti itu. Tetapi apa yang terjadi setelah saya berdoa? Tidak ada loh beras datang. Tidak ada juga uang datang. Suami saya mulai ini ya, sedikit tertekan gitu ya. Coba bayangkan hari sudah mulai sore, makan malam. Nah, bagaimana ini? Akhirnya karena dia stres, dia ambil sapu. Dia sapu seluruh rumah. Ternyata waktu menyapu begini, suami saya menemukan koin-koin 100, 200, 500. Karena anak saya suka main koin, saya suka cuci bersih, karena masih 8 bulan, jadi dia bermain dengan koin-koin itu. Waktu menyapu, koin-koin itu terkumpul. Saya lupa persis waktu itu berapa. Tetapi saya ingat sekali, suami saya langsung pergi warung di belakang rumah membeli beras 2 kilo. Malam itu lewat dan Tuhan menjawab. Bukan didatangkan uang, bukan didatangkan beras, uang dari rumah kami sendiri. Luar biasa, setelah curhat, jalannya tidak terselami. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah 3 hari kemudian, beras itu kan akan habis. Sebelum beras itu habis, tiba-tiba ada orang datang membawa sekarung beras. Tanpa kami pernah bicara kepada satu orang pun. Beras itu cukup sampai akhir bulan. Luar biasa Tuhan. Berikan kemuliaan dulu kepada Tuhan kita. Dan bahkan doa saya, Tuhan saya tidak mau miskin, orang tua saya bagaimana, saya malu dan lain sebagainya. Tuhan sudah jawab. Bukan dengan kekayaan, sampai hari ini saya tidak lebih kaya dari keluarga saya. Tetapi Tuhan mengubah cara berpikir saya. Mengerti bahwa saya adalah hamba Tuhan. Mengerti panggilan saya dan Tuhan akan memelihara saya. Dia begitu mengubah hati pikiran saya sampai orang tua saya melihat bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup dan dialah pendukung saya sekarang ini. Tanpa saya malu, tanpa saya ragu, saya merasa tenang ketika Tuhan sudah melakukannya bagi saya dan keluarga saya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Utarakan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Terkadang yang diberikan sesuai. Terkadang jalannya berbeda tetapi punya nilai yang lebih tinggi. Sekarang saya adalah imam-imam di tengah keluarga saya. Setiap persoalan mereka, saya harus turun tangan untuk menyelesaikan dengan cara Tuhan. Semakin membuat saya gentar kepada Tuhan, semakin membuat saya takut kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja,
bukan menjawab keinginan saya dengan mendapatkan uang yang banyak. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ada wibawa rohani, ada wibawa ilahi yang akan menjawab semua permasalahan. Maka yang ketiga, ayat yang kelima. Pada kalimat tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tetapi aku, bicara soal apa? Ini bagian ini jarang loh dilakukan oleh orang. Ketika saya terbuka dengan pemahaman ini, sejak saat itu saya melakukannya. Tetapi aku, kata ini menunjukkan bagaimana sikap pemazmur. Menunjukkan bagaimana sikap dalam doanya. Menunjukkan pernyataan, tetapi aku dengan kata lain, semua boleh lain, tetapi aku. Semua boleh melakukan yang lain, tetapi aku. Apa yang dinyatakan? Yang pertama adalah pernyataan iman. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Seringkali kita berhenti dalam doa, hanya mencurahkan isi hati, kemudian dia memohon. Bapak Ibu jangan lupakan ketika kita berdoa, perlu, penting, sangat penting untuk menyatakan iman kita. Kita tidak bisa berhenti sampai di permohonan, tetapi tidak ada sikap dalam iman kita yang kita tunjukkan, yang kita ungkapkan kepada Allah. Untuk apa kita berdoa ketika kita tidak mempercayai Allah kita? Tetapi aku Tuhan, aku percaya kepada kasih setiamu. Kata percaya di sini punya perjalanan story yang panjang. Dalam bahasa aslinya memang artinya yakin. Tetapi lebih dalam bahasa aslinya merasa aman. Percaya. Memiliki rasa aman, percaya diri dan mengandalkan. Itu baru dari sisi kata bahasa asli. Dari sisi cerita, kata percaya ini, keset kalau kita sebut, tapi bukan keset yang untuk kaki ya, bukan. Keset itu. Artinya adalah Allah sudah berinisiatif memberikan kasih-Nya kepada kita manusia. Dia membuat suatu perjanjian bahwa dia akan mengasihi umat pilihannya dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, kasih yang abadi, kasih yang selamanya. Masakan dengan inisiatif Allah yang seperti ini kita tidak akan percaya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dalam perjanjian baru dinyatakan digenapi oleh Kristus dengan mati di atas kayu salib. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kita harus percaya bahwa Allah mengasihi kita. Ketika kita berdoa kita harus percaya bahwa Allah memegang teguh perjanjiannya. Karena itu perjanjian. Ketika Allah mengatakan perjanjiannya kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dia tidak bisa membatalkan perjanjiannya. Allah berjanji apa? Mencurahkan berkat-Nya. Sehingga kita punya rasa aman dan percaya diri. Maka ketika kita berdoa kita harus punya sikap, pernyataan iman. Tetapi aku percaya kepada kasih setiamu. Kasih setia yang sudah melewati perjalanan panjang bangsa Israel.
kasih setia yang sudah dibuktikan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bagian kedua, pernyataan sikap hati bersorak-sorak dalam karya penyelamatan Tuhan. Ini sangat berkaitan erat sehingga saya langsung ke bagian 2. Percaya bukan lip service, tetapi mengerti betul bahwa Allah membuka hubungan dengan kita manusia berdosa. Allah berinisiatif melayakkan kita ketika kita tidak layak. Maka kata percaya di sini, kenapa kemudian Daud berkata, hatiku akan bersorak-sorak untuk penyelamatanmu. Karena kata percaya memiliki satu perjalanan yang panjang ketika bangsa Israel ada dalam perbudakan, kemudian Tuhan melepaskannya, memerdekakannya. Karya penyelamatan Allah bagi bangsa Israel adalah membawa mereka keluar dari perbudakan, membawa mereka pada satu hubungan yang nyata dengan Tuhan. Jadi masalahnya bukan makan minum lagi. Karena ketika mereka lapar, mana burung puyuh sudah tersedia. Ketika mereka haus, bahkan air di padang gurun pun memancar keluar. Ketika musuh sangat dekat, laut Teberau terbelah. Dan mereka dapat menyeberang dengan selamat. Jadi apa yang kurang? Kata percaya adalah apa yang sudah dilakukan Allah sehingga kita merasa aman dan tentram. Allah yang sudah melakukan begitu besar kepada umat pilihannya dan sudah terbukti di sepanjang sejarah. Apa masalahnya? Bapak Ibu, yang namanya perjanjian itu masalah 2 orang. Dari pihak Allah, Allah berinisiatif mengasihi kita. Tetapi dari pihak kita apa? Ketaatan. Dari pihak kita ketaatan kepada kehendaknya. Maka ketika Allah membuka hubungan kita dengan manusia, perlu gayung bersambut. Suami istri aja kalau ngobrol itu nggak ada respon tuh, saya suka ngomel. Pak, saya ngomong loh. Gitu ya. Harus gayung bersambut. Maka ketika kita bicara soal percaya, ada unsur ketaatan di dalamnya. Sehingga kalau ada masalah dalam kehidupan kita lagi, kalau cuma makan, minum, kebutuhan kita, Allah memberikannya. Bukankah bangsa Israel sudah melewatinya? Makan, ada mana, burung puyuh yang tadi saya sudah katakan. Ada air di padang gurun. Musuh pun ditembusnya. Tuhan membelah laut itu sehingga mereka bisa selamat dari kejaran musuh. Jadi masalahnya ada di mana? Ketika kita tidak bisa mempercayai Tuhan kita. Ketika kita berdoa semua rasa sepi, semua rasa garing, tidak merasakan apapun. Artinya masalah ada dalam hubungan kita dengan Bapa di surga. Maka kalau kita berdoa tidak terjadi apa-apa, tidak ada terobosan, tidak ada breakthrough, semangat tetap loyo, kita perlu evaluasi diri. Apakah kita percaya kepada Tuhan kita? Yang berarti apakah kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan kita? Apakah Tuhan kita hanya untuk memuaskan keinginan kita? Apakah kita sudah ada dalam ketaatan yang Tuhan inginkan kepada kehendak-Nya? Jadi kalau makan minum, kebutuhan, itu sudah bukan masalah lagi. Tetapi masalah hubungan kita dengan Bapa di surga itulah yang perlu kita evaluasi. Matius katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Orang yang tidak percaya pasti tidak taat. Orang yang tidak percaya pasti tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Maka mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita duduk dalam permohonan doa kita kepada Allah, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, melakukan semua, menyatakan semua keinginan kita, dan apakah kita punya pernyataan sikap iman percaya kepada Dia? Kalau 3 hal ini kita sudah ada di dalamnya, maka akan dengan mudah kita mengatakan seperti Daud mengatakan, hatiku akan bersorak-sorai. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Itu semua adalah efek. Tetapi kita punya hubungan dengan Tuhan yang benar. Percaya berarti memiliki hubungan dengan yang benar dengan Tuhan kita. Dan yakin bahwa Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya kepada kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, maju terus di dalam Tuhan. Ke depan bukan tambah mudah. Dunia ini sudah penuh dengan kehancuran oleh dosa. Maka Bapak Ibu, biasakan untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Biasakan menyatakan segala keinginan kita. Sekalipun itu mungkin Tuhan tidak mengabulkannya. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai kita. Ketika kita jernih, ketika kita tenang, maka kita tahu persis apa yang salah dengan permohonan kita. Maka yang ketiga adalah pernyataan iman kita. Pernyataan iman percaya kepada siapa kita mengatakan isi hati kita. Pernyataan iman kepada siapa yang kita percaya. Sia-sia kita melakukan seluruh kegiatan rangkaian doa, persekutuan dan ibadah dan apalagi. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan kita. Memiliki hubungan yang benar pada Tuhan, memiliki keyakinan yang benar bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Minta kesediaan sekali lagi Pak Pendeta Gembala untuk berdoa bagi kita semua. Sebelum kita berdoa, mari angkat pujian kita. Saya undang para pemuji maju ke depan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Tiada yang dapat pisahku dari terangnya kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, hadirkan tetapkan diri kita untuk percaya kepada yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya
Mari saudaraku, teduhkan hatimu. Hanya di dalam hadirat-Nya dan dalam firman-Nya adalah kekuatan kita. Thank you. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan setiap kami, menguatkan. Engkau mendorong setiap kami, meneguhkan kami, menghibur ke setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, karena Engkau Allah yang setia. Kesetiaan-Mu sudah teruji. Kasih setiamu sangat terbukti. Terima kasih buat pagi hari ini lewat hamba-Mu, Ibu Chandra Tuhan, yang sudah Engkau pakai menjadi berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Engkau memberkati beliau, keluarga dan pelayanan beliau dimanapun berada. Kami percaya Tuhanlah di dalam nama Yesus yang kami sembah, yang meneguhkan perjanjian-Mu kepada hamba-Mu ini. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah berbicara kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Inilah ucapan syukur kami menyambut firman-Mu, bahkan pulang dari tempat ini, kami tidak takut, tidak khawatir lagi. Kami mau meneguhkan percaya kami kepada Engkau, iman kami hanya kepadamu Tuhan. Dan keluar dari tempat ini, senantiasa ada pujian, sorak-sorai, sukacita, ucapan syukur dari mulut dan hati kami kepadamu, Allah yang setia. Tidak ada yang lainnya, hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan siapkan untuk kita memberikan persembahan syukur, dan kami undang petugas persembahan untuk bisa maju ke depan. Dan dengan kasih Kristus saya minta Kotemi untuk bisa berdoa. Mari kita satukan hati bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat sukacita pemberitaan firman Tuhan yang sudah memberikan setiap kami peneguhan untuk kami tetap semakin hari semakin percaya akan hadirat-Mu, akan kasih setia-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Biarlah senantiasa Roh Kudus menyempurnakan hidup kami semakin hari serupa dengan Engkau adanya. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Biarlah setiap kami memberinya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Luar biasa saudara, pagi hari ini lengkap sudah apa yang disampaikan oleh hambanya. Ya, ada amin? Cuman 50%. Amin. Haleluya. Saudara, saya katakan, kalau saya katakan setiap hari itu miracle. Setiap hari itu mujizat. Itu saudara, hari-hari ini kalau saya renungkan, ya, kita semua, kita melihat pasti yang di depan mata ini tidak mungkin. Amin. Tidak mungkin, tapi bersama Dia pasti mungkin. Saudara, saya pribadi, jujur saya katakan persoalan banyak. Di hadapan ini banyak sekali. Gunung-gunung yang merintang itu banyak. Tapi saya seperti firman Tuhan tadi katakan, yang saya pegang bahwa Allah itu setia kepada janjinya. Dia sudah bikin perjanjian. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi turun kepada kita semua. Perjanjian itu berlaku juga untuk kita. Jadi artinya bahwa seluruh janji Allah itu berlaku untuk kita semua. Baik janji untuk firman yang kita kerjakan maupun janji untuk berkatnya, pemeliharaannya. Ada amin? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Saudara, mungkin sebelah-sebelah tidak bisa melihat mulut kita, senyum kita, tapi angkat jempol kita. Bahwa tanda sukacita, tanda kita bersyukur, tanda kita bersorak-sorai, tanda kita Tuhan menyertai kita. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ayo katakan kita, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau yang memelihara kami, yang menyertai setiap kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus bersama-sama dengan Engkau. Mau senangkan Engkau Tuhan. Mau terus dekat dengan Engkau.
Ini kami berdoa pada saat ini untuk sidang jemaat-Mu. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami serahkan, kuatkan, teguhkan kami semua. Teguhkan Tuhan di masa-masa ini yang semakin hari semakin tidak menentu, yang semakin hari semakin mungkin kacau oleh beberapa orang. Mungkin begitu berat, mungkin begitu sulit. Tapi kami percaya, kami mau tetap percaya kepada Engkau saja Tuhan. Yang kami andalkan, ialah Tuhan kuatkan mereka semua. Biarlah mereka tetap percaya, mereka tetap melekat kepadamu, berani dan mau menghadapi semuanya ini dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami boleh melihat miracle demi miracle, mujizat demi mujizat setiap hari. Itulah Tuhan yang kami percayai, Allah yang hidup di dalam nama Yesus, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita semua. Immanuel. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka yang sakit, jamah mereka, dan tidak membuat mereka takut lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah yang sakit, jamah yang dengan kelemahan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa bilur Yesus yang menjamah engkau dan saya, yang menjamah, yang mentahirkan engkau. Di dalam nama Yesus, perbuatan Tuhan itu ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk Bapak Presiden kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam masa kepemimpinan ini Tuhan sampai 2024. Kuatkan, teguhkan beliau Tuhan. Dengan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau. Mereka yang bekerja sama, baik yang ada di pusat maupun yang sampai ke daerah-daerah. Tuhan pakai mereka, dan biarlah Indonesia mengalami anugerah yang daripada Engkau. Diselamatkan, Indonesia diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa. Di dalam Yesus Kristus adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita satu-satunya. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia menyertai kita semua, memimpin dan menyempurnakan gerejanya, umatnya, kita semua untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan kedua kali, yang segera tiba. Diberkatilah engkau hari ini Yesus dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu.
semesta bersuka, nada dengan surga. Surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama dengan surga, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka, bersama dengan surga.